Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasihi. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran biologi kelas 12. Nah, pertemuan lalu kita sudah membahas tentang anabolisme dan contohnya adalah fotosintesis. Kali ini kita akan membahas tentang katabolisme, contohnya adalah respirasi. Jadi nakku, ketika ibu berdiri di sini, ternyata proses respirasi ibu lebih lambat dibandingkan dengan orang yang berlari di lapangan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena adanya perbedaan kebutuhan energi. Nah, itulah hubungannya antara respirasi dengan energi. Karena tujuan berespirasi adalah menghasilkan energi. Untuk lebih lengkapnya, mari tetap dengarkan video ibu. Tetap semangat dan salam SFD. Nah, untuk subtopik kedua pada bab metabolisme, kita akan membahas yang namanya katabolisme. Nah, jadi sebetulnya anakku, metabolisme itu dibagi menjadi dua, katabolisme dan anabolisme. Nah, khusus untuk pertemuan kita kali ini, kita hanya akan membahas tentang katabolisme. Nah, jadi selama pertemuan ini nanti berlangsung, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami pengertian katabolisme beserta karakteristiknya dan tetap mengembangkan prestasi dengan rajin dan giat. Nah, ibu amati setelah ujian bulanan kemarin itu semangat kalian sudah mulai berkurang untuk mengikuti kembali lagi pelajaran daring. Jadi ingat anakku, ketika kita mau mengembangkan prestasi, kita harus tetap rajin dan giat. Tetap semangat anakku ya. Nah, ini masih panjang ke depan, apalagi kelas 12. Jadi nggak boleh lagi main-main dan nggak ada waktu main-main ya. Tetap fokus. Yang kedua anakku itu adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami respirasi dan karakteristiknya dengan cara bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab apa? Ketika nanti ibu sudah memberikan materi ini, tanggung jawab kalian adalah mendengarkan dengan baik dan mengerjakan tugas, memindahkan catatan begitu ya. Jadi ingat, segala sesuatu itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka hasilnya juga akan lebih maksimal. Jadi tetap semangat untuk mendengarkan penjelasan ibu. Nah, langsung saja anakku, kita akan masuk ke katabolisme. Tadi udah ibu jelaskan sebelumnya, itu katabolisme ini adalah anak dari metabolisme. Metabolisme itu adalah proses perubahan senyawa kimia di dalam tubuh kita. Jadi setiap senyawa kimia yang mengalami perubahan, maka itu namanya metabolisme. Perubahan yang bagaimana itu, Bu? Makanya metabolisme ini dibagi jadi dua. Yang pertama itu katabolisme. Katabolisme ini adalah proses penguraian senyawa organik atau senyawa kompleks menjadi senyawa anorganik atau disebut dengan senyawa sederhana. Ingat, jadi boleh ada buku yang mengatakan penguraian senyawa organik menjadi anorganik, bisa saja. Ada buku yang satu lagi menyatakan penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, bisa saja. Atau boleh juga buku yang lain menyatakan proses penguraian senyawa besar menjadi senyawa kecil, bisa saja ya. Jadi yang dimanapun dipakai nggak masalah. Tapi ini kita yang harus kita garis bawahi adalah penguraian atau pemecahan ya. Jadi kalau ada penguraian, pemecahan sama. Yang besar itu diubah menjadi kecil. Nah, ini maksudnya katabolisme. Itu paham ya? Contoh katabolisme ini nanti nakku adalah respirasi. Nah, jadi ketika ibu bilang katabolisme, penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, itu contohnya adalah respirasi. Paham ya respirasi? Nah, respirasi itu bernapas. Jadi ketika kita bernapas nakku, maka kita sedang melakukan katabolisme, atau di dalam tubuh kita sedang terjadi pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana. Pertanyaannya, molekul kompleksnya apa, Bu? Kan begitu nakku ya. Maka kita harus mengerti dulu pemahaman apa yang dimaksud dengan respirasi. Respirasi itu adalah proses oksidasi. Ingat, oksidasi atau pembakaran atau pemecahan atau penguraian. Nah, ingat, karena apa? Karena setiap ada kata katabolisme, maka itu harus berhubungan dengan pemecahan, penguraian, pembakaran, dan sebagainya. Oke, kembali kita ke respirasi. Respirasi adalah proses oksidasi atau pembakaran glukosa. Berarti glukosa inilah yang termasuk molekul organiknya atau molekul kompleksnya. Nah, glukosa yang merupakan molekul kompleks ini dipecah atau dibakar untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, jadi paham aku ya. Jadi di sini molekul besarnya itu glukosa, molekul kecilnya adalah energi atau ATP.
Makanya dia dimasukkan ke dalam katabolisme. Oke, langsung saja. Jenis respirasi berdasarkan alat bantunya, maka respirasi ini dibagi jadi dua. Yang pertama ada respirasi aerob, yang kedua ada respirasi anaerob. Nah, kita mau melihat apa perbedaannya. Aerob itu adalah proses oksidasi glukosa, tetap glukosa ya karena itu molekul organiknya, untuk menghasilkan energi atau ATP dengan bantuan oksigen atau O2. Artinya, ketika kita melakukan respirasi secara aerob itu harus ada oksigen di situ. Kalau tidak ada oksigen, nggak bisa berjalan. Nah, contohnya ketika kita bernapas, nakku itu harus ada oksigen. Makanya manusia itu bernapas secara respirasi aerob. Walaupun di dalam tubuh kita nanti, di dalam otot-otot kita, kadang mau juga terjadi respirasi secara anaerob. Tapi kalau dari eksternalnya, pernapasan kita itu harus secara aerob karena membutuhkan oksigen. Nah, yang kedua nakku itu respirasi anaerob. Artinya adalah proses oksidasi glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP tanpa bantuan oksigen. Nah, kalau aerob perlu bantuan oksigen, anaerob tidak perlu bantuan oksigen. Kita lihat dari segi reaksinya. Reaksi kimianya, kita lihat ya. Satu molekul C6H12O6, itu maksudnya glukosa, ditambah dengan 6 molekul O2. Karena dia respirasi aerob, ingat harus ada oksigen di situ. Jadi glukosa tadi dibakar oleh oksigen akan menghasilkan apa? 36 ATP ditambah 6 CO2 ditambah 6 H2O. Itu respirasi aerob. Jadi molekul besarnya di sini C6H12O6, molekul kecilnya adalah ATP, CO2 dan H2O. Paham ya? Nah, sekarang masuk kita ke respirasi anaerob. Itu reaksi kimianya, 1 C6H12O6 masih tetap glukosa dibakar atau diuraikan dengan menggunakan mikroorganisme. Kalau tadi aerob membutuhkan oksigen, kalau anaerob itu membutuhkan mikroorganisme. Dan hasilnya pun berbeda. Hasilnya adalah 2 ATP, 2 CO2 dan alkohol. Dari sini bisa kita lihat ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu adalah sama-sama menggunakan glukosa, sama-sama menghasilkan energi, sama-sama menghasilkan karbon dioksida, dan sama-sama menghasilkan kalor atau panas. Setiap pernapasan, setiap respirasi pasti menghasilkan kalor atau panas. Itu persamaannya. Perbedaannya itu adalah alat bantunya. Kalau aerob menggunakan oksigen, kalau anaerob menggunakan mikroorganisme. Yang kedua, jumlah ATP yang dihasilkan. Pada respirasi aerob, hasilnya adalah 36 ATP, kalau anaerob 2 ATP. Yang ketiga, perbedaannya adalah jumlah karbon dioksida yang dihasilkan. Kalau pada aerob berapa nakku? Nampak jelas ya. Di situ ada 6 molekul CO2, sedangkan kalau anaerob itu hanya 2 CO2. Kemudian dilihat dari hasil airnya juga, kalau pada aerob itu yang dihasilkan molekul air, sedangkan pada respirasi anaerob itu menghasilkan alkohol. Bisa ya, ini sudah sering sekali diulang-ulang, makanya agak cepat pun ibu ngomong di sini gak apa-apa, karena kita tinggal mengulang. Oke, langsung saja kita masuk yang berikutnya adalah tahapan respirasi aerob. Artinya ketika satu molekul glukosa dibakar menghasilkan 36 ATP, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilaluinya, bukan langsung saja begitu. Namanya juga proses. Setiap proses itu ada tahap-tahapannya. Nah, untuk respirasi aerob ini, untuk menghasilkan 36 ATP dari satu molekul glukosa, itu harus melalui 4 tahapan. Yang pertama itu adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau sering disebut dengan reaksi antara, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron. Nah, jadi inilah tahapan yang harus dilalui. Sekarang kita mempelajari karakteristik atau apa yang terjadi pada setiap tahapan ini. Langsung saja nakku, tahapan pertama kita akan mempelajari glikolisis. Glikolisis berasal dari dua kata, gliko dan lisis. Gliko itu adalah glukosa, lisis itu pemecahan. Maka glikolisis pengertiannya adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Ingat, sekarang kita berjalan ini ada masuk satu glukosa nakku. Ketika di hadapan kita ada satu glukosa masuk ke tahapan glikolisis, maka pertama sekali glukosa itu diubah menjadi asam piruvat. Di mana itu diubah? Pada tahap glikolisis. Di mana tempat terjadinya? Itu tempat terjadinya di sitoplasma. Sito artinya sel, plasma cairan, maka sitoplasma adalah cairan sel.
Bisa nak ya? Nah, jadi ini terjadi di sel. Bayangkan dulu di benak kalian itu terjadi di sel. Dan ini tidak bisa diamati langsung. Kenapa? Karena sel itu juga sudah kecil, ya. Nah, jadi ingat, satu glukosa masuk ke dalam sel, maka di dalam sel di bagian sitoplasma akan terjadi glikolisis, dipecah glukosa tadi nakku menjadi apa? Asam piruvat. Paham ya? Nah, di sini ada namanya akseptor. Akseptor itu sama dengan penerima. Akseptor H2. Sudah? Nah, akseptor H2 pada peristiwa glikolisis itu NAD. Nah, jadi akseptor pada respirasi aerob ini nanti ada 3. Ada NAD, ada FAD, dan ada O2. Kita ulangi. Akseptor pada respirasi aerob ada 3 ya. Ayo sama-sama nakku. NAD, FAD, dan O2. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ketika satu molekul glukosa diubah menjadi asam piruvat, maka hasil yang pertama adalah 2 asam piruvat. Ingat, satu glukosa menghasilkan 2 asam piruvat. Sudah? Selain 2 asam piruvat dihasilkan 2 ATP. Berarti ATP itu sama dengan energi langsung. Ketika satu glukosa mengalami glikolisis, dia hanya menghasilkan 2 ATP. Padahal tadi sudah Ibu terangkan, itu satu glukosa menghasilkan 36 ATP. Pada glikolisis ini nakku hanya dihasilkan 2. Berarti kita masih mencari 34 ATP yang lain. Nah, ingat ya. Berarti 34 ATP yang lain di mana ini terbentuk, Bu? Sekali nih. Sudah? Yang ketiga itu 2 NADH. Dari mana datang NADH-nya nakku? Nah, tadi kan glukosa C6H12. Ada H12 di situ ya. Nah, jadi H2 ini akseptornya tadi NAD. Jadi apabila H2 berikatan dengan NAD, maka hasilnya adalah NADH. Apa rupanya NADH itu, Bu? NADH ini adalah energi tidak langsung yang pada waktunya nanti akan diubah menjadi ATP. Paham ya? Ini maksudnya energi belum jadi. Nah, oke, sekarang yang Ibu buat. Itu kalau satu glukosa yang direaksikan. Bisa 100, Bu? Bisa. Bisa 1 juta, Bu? Bisa. Kita buat contohnya 5. Kalau 5 molekul glukosa memasuki peristiwa glikolisis, maka hasilnya berapa? Tinggal dikali 5 nakku. 10 asam piruvat, 10 ATP, 10 NADH. Begitu kalau misalnya 10 tinggal dikali 2, 20 asam piruvat, 20 ATP, 20 NADH. Bisa ya? Paham ya nakku? Oke, nah jadi dengarkan, ini kalau nggak paham bisa sampai ke belakangnya nggak paham. Nah, yuk masuk kita ke tahapan yang kedua. Itu adalah dekarboksilasi oksidatif atau tadi disebut dengan reaksi antara. Nah, sekarang kita lihat apa itu dekarboksilasi. Ingat ya nakku, kita jalannya supaya lebih jelas. Tadi glukosa dulu ya, paham ya? Glukosa diubah menjadi asam piruvat pada peristiwa apa tadi? Glikolisis, ya kan? Di mana tadi terjadi nak? Di sitoplasma. Oke, sekarang glukosa tadi sudah jadi asam piruvat. Nah, asam piruvat yang memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif. Maka pengertian dekarboksilasi oksidatif itu adalah proses perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Nah, bisa ya? Nah, berarti kalau kita urutkan glukosa, asam piruvat, asetil koenzim A, begitu. Nah, makanya kalau ada asetil koenzim A berarti itu tahapan dekarboksilasi oksidatif. Paham nakku? Oke, yang kedua, tempat terjadinya di matriks mitokondria. Tadi kalau glikolisis terjadi di sitoplasma, kalau dekarboksilasi oksidatif itu sudah terjadi di matriks mitokondria. Nah, sekarang kita lihat akseptor H2. Kalau tadi pada glikolisis itu NAD, sama nakku. Di dekarboksilasi oksidatif, akseptor H2 juga adalah NAD. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Pada dekarboksilasi oksidatif hasilnya 2 asetil koenzim A. Nah, Ibu tanya dulu, berapa tadi asam piruvat dari glikolisis? 2 ya. Nah, lihat, ingat lagi nakku ya. Glikolisis tadi pelan-pelan Ibu buat. Satu molekul glukosa. Baiklah anakku, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, Ibu mau tanyakan, silahkan berefleksi sendiri. Kira-kira setelah kita mempelajari materi kita kali ini, nilai-nilai ke SFD yang mana yang bisa kalian hidupi? Dan silahkan nanti berikan alasan kalian memilih nilai karakter tersebut di kolom tugas. Baik anakku, tetap semangat dan salam SFD. 1.
Tapi kalau ibu tanya anakku, satu glukosa menghasilkan berapa asam piruvat? Jawabannya 2. Paham ya? Nah, jadi kalau nggak paham nanti diulang lagi nakku. Nanti terlalu lama kita di sini ya. Ingat, satu glukosa menghasilkan 2 asam piruvat, satu asam piruvat menghasilkan 1 asetil koenzim A. Pertanyaannya, kenapa ini 2 asetil koenzim A, Bu? Jawabannya, karena dari glikolisis yang masuk ke dekarboksilasi ini 2 asam piruvat. Oke. Yang kedua, hasilnya adalah 2 NADH. Nah, NADH juga ya, ikatan antara H2 dan ditangkap oleh NAD akan menghasilkan NADH. Berarti Ibu tanya, udah berapa NADH yuk? Udah berapa nakku? Tadi pada glikolisis 2 NADH, pada dekarboksilasi 2. Berarti sudah 4 NADH yang dihasilkannya. Oke, mantap. Yang ketiga, 2 CO2. Oh, muncul dia nakku. Ingat kembali ke awal tadi, respirasi aerob, satu glukosa itu menghasilkan 6 molekul CO2. Nah, pada glikolisis itu belum terbentuk CO2, yang terbentuk pada dekarboksilasi. Berapa terbentuk di situ, Bu? 2. Yang mau dicari 6. Berarti 4 lagi akan di tahapan selanjutnya. Bisa ya? Oke. Nah, kita ulangi. Itulah yang terjadi pada dekarboksilasi oksidatif. Sering keluar soal naku, tahapan pada respirasi aerob yang sama sekali tidak menghasilkan respirasi. Kita ulangi. Tahapan pada respirasi aerob yang sama sekali tidak menghasilkan energi langsung atau ATP itu dekarboksilasi oksidatif. Bisa ya? Oke, sekarang masuk kita yang ketiga. Yang ketiga itu adalah siklus Krebs. Berarti siklus Krebs apa yang masuk ke sini? Itu hasil pada dekarboksilasi oksidatif. Apa tadi hasilnya nakku? Asetil koenzim A. Oke. Maka pengertian siklus Krebs adalah proses perubahan asetil koenzim A menjadi asam sitrat. Jadi urutannya glukosa, asam piruvat, asetil koenzim A, dan asam sitrat. Asam sitrat ini nggak bisa lagi dirubah menjadi apa-apa, mentok, digunakan kembali ke dalam tubuh. Makanya tidak ada lagi perubahan asam sitrat nanti. Oke, ciri yang kedua, tempat terjadi di matriks mitokondria. Yang ketiga, akseptor H2, ini udah 2 nakku. Ada NAD dan ada FAD. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya pada siklus Krebs itu adalah 2 ATP atau energi langsung. Yang kedua 4 CO2. Oh, tadi pada dekarboksilasi sudah ada 2 CO2. Pada siklus Krebs tambah 4 CO2. Berarti sudah selesai. Nah, jadi kalau ada pertanyaan aku, 6 CO2 yang dihasilkan pada respirasi aerob itu dibentuk pada tahap, jawabannya dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. 2 di dekarboksilasi, 4 di siklus Krebs. Oke, selesai. Untuk CO2 sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat hasil yang ketiga. Di sini dihasilkan 6 NADH. Nah, jadi NADH ini hampir dihasilkan di setiap proses ini aku. Dan yang berikutnya ada 2 FADH. Oke, ini hasil pada siklus Krebs. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu tahapannya adalah transport elektron. Ini akhirnya nakku. Disinilah terbentuk energi paling banyak. Nah, jadi kalau ada lagi nanti pertanyaan, energi paling banyak yang dihasilkan pada respirasi aerob terjadi pada tahap, maka jawabannya transport elektron. Ini sering keluar soal ya. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri yang pertama. Apa yang terjadi pada transport elektron itu perpindahan elektron ya. Perpindahan elektron yang mana? H2. Nanti kita lihat. Oke, yang berikutnya tempat terjadi di krista mitokondria. Kalau tadi glikolisis di sitoplasma, dekarboksilasi dan siklus Krebs di matriks mitokondria, sekarang transport elektron itu terjadi di krista mitokondria. Oke, yang ketiga adalah akseptor H2. Untuk transport elektron, akseptornya atau penerima H2-nya adalah O2 atau oksigen, sehingga H2 berikatan dengan O2 itu ada reaksi kimianya nakku akan menghasilkan 6H2O. Nah, kembali lagi kita ke awal tadi.
pada awal udah Ibu terangkan 1C6H12O6 ditambah dengan 6O2 menghasilkan 36 ATP, 6 CO2. Oke, 6 CO2 sudah dibentuk tadi di dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Sedangkan 6H2O semuanya itu dibentuk di transport elektron. Paham Nako? Bisa ya? Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Di sini kan transport elektron. Maksudnya transport elektron apa? Kita lihat. Tadi ada energi langsung yang sudah dihasilkan dan ada energi tidak langsung. Salah satu energi tidak langsung itu adalah NADH. NADH yang dihasilkan tadi, coba kembali lagi kita ulang Nakku. Pada glikolisis ada berapa dari dihasilkan? 2 ya. 2 NADH, bagus. Pada dekarboksilasi juga dihasilkan 2 NADH, tambahkan Nakku jadi berapa? 4 ya. Kemudian pada siklus Krebs dihasilkan lagi 6 NADH, maka 4 tambah 6 itu berapa? 10 NADH. Sudah tahu dari mana 10 NADH itu? Sudah ya? Oke. 10 NADH akan mengalami perpindahan elektron yang awalnya 10 NADH akan keluar elektron H2 berikatan dengan O2 sehingga menghasilkan 6H2O yang di atas itu, tinggallah 10 NAD. Paham? Kenapa NADH berubah jadi NAD? Bisa ya? Karena H2-nya sudah berikatan dengan oksigen atau O2. Bisa Naku? Oke. Jadi 10 NAD, keluar H2-nya, perpindahan elektron, tinggal 10 NAD. Ingat, 10 NAD artinya 1 NAD itu setara dengan 3 ATP atau molekul energi langsung. Jadi kalau 10 NAD tinggal dikali 3 Nakku. 10 NAD dikali 3 maka hasilnya 30 ATP. Bisa? Bisa ya? Oke, yang kedua, 2 FADH. FADH ini juga energi tidak langsung yang harus ditransfer elektronnya sehingga bisa menjadi energi langsung atau ATP. Oke, kalau tadi NAD 1 NAD setara dengan 3 ATP, kalau FAD 1 FAD setara dengan 2 ATP. Jadi di sini dihasilkan 2 FADH. Keluar hanya tinggal 2 FAD. Jadi kalau tadi 1 kali 2, berarti kalau 2 dia tinggal dikali 2 lagi Nakku. Maka hasilnya 4 ATP. Paham? Jadi 2 FADH itu dari mana Bu? 2 FADH ini dari hasil siklus Krebs yang tadi. Tadi kan pada siklus Krebs itu dihasilkan 2 FADH. Itu yang dibawa ke transport elektron. Bisa Nakku ya? Oke. Jadi hasil pada transport elektron itu adalah 30 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 34. Nah ingat, pada transport elektron itu dihasilkan 34 ATP. Sehingga seperti yang Ibu bilang tadi, tahapan yang paling banyak menghasilkan energi itu adalah transport elektron. Karena di sini dihasilkan 34 ATP. Oke, mantap ya. Sekarang kita lanjut. Nah, jadi kalau begitu energi total yang dihasilkan berapa Bu? Kan begitu ya. Nah, kita lihat. Energi langsung yang dihasilkan itu 4 ATP. Dari mana 4 ATP itu Bu? Tadi udah Ibu jelaskan. 2 ATP dari glikolisis, 2 ATP dari siklus Krebs, sehingga kalau dijumlahkan jadi 4 ATP. Bisa? Oke, itu energi langsung. Sekarang masuk kita ke energi tidak langsung. Energi tidak langsung ini adalah 34 ATP. Dari mana ini Bu? Ini dari transport elektron yang tadi. Nah, kenapa dia disebut dengan energi tidak langsung? Karena harus mengalami pemindahan elektron terlebih dahulu ya. Kan harus dikali-kalikan dia dulu tadi baru dapat hasilnya 34. Begitu kira-kira. Paham Nako? Sehingga total energi yang dihasilkan pada pembakaran satu molekul glukosa yang berespirasi dengan aerob atau dibantu oleh oksigen akan menghasilkan 38 ATP. Muncul pertanyaan, Bu, kenapa tadi di awal kamu buat itu hanya menghasilkan 36 ATP? Nah, betul Nakku. Sebetulnya ketika melakukan respirasi aerob itu menghasilkan 38 ATP.
tetapi 2 molekul ATP itu digunakan dalam proses glikolisis. Nah, itu artinya kayak modal dasar nak ya. Jadi ketika kita melakukan respirasi itu harus ada 2 dulu ATP-nya digunakan pada glikolisis. Makanya 38 dikurang 2, total energi yang dihasilkan 36 ATP untuk 1 glukosa. Paham? Jadi kalau ada pertanyaan, kalau misalnya 2 glukosa yang dibakar Bu, maka hasil total energinya berapa? 72 ATP. Tinggal 2 dikali 36, bisa nakku? Jadi kalau pertanyaan lagi, Bu, kalau 100 glukosa yang dibakar bisa Bu? Bisa. Tergantung aktivitasmu ngapain gitu ya. Jadi kalau 100 glukosanya akan menghasilkan berapa? 360 ATP. Begitu kira-kira. Bisa nakku? Nah, jadi ini mungkin agak susah karena banyak bahasa-bahasa susahnya gitu ya, bahasa roh biologinya gitu ya, pakai angka lagi. Nah, tapi Ibu yakin sama kalian, kalau dikerjakan dengan bagus, didengarkan apa yang Ibu omongkan, itu pasti kalian paham. Ingat, kalau tidak paham sekali nakku, jangan sok paten ya. Nah, udah didengarkan sekali sudah selesai. Tidak ya, boleh diulang kedua kali. Nah, dan kerjakan tugas yang Ibu berikan supaya bisa pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Di akhir pembelajaran kita kali ini nakku, tidak lupa-lupa Ibu mengingatkan kembali kira-kira nilai-nilai ke-SFD mana yang bisa kalian hidupi dari materi kita kali ini. Dan jangan lupa pindahkan catatanmu ke buku catatan, kerjakan tugasmu tepat waktu. Tetap semangat dan salam SFD.